Sekarang, bawalah anak ini pulang ke negerimu. Jagalah dia dari orang Yahudi. Demi Allah, jika mereka melihatnya ada di sini, pasti mereka akan berbuat jahat kepadanya. Ketahuilah, keponakanmu ini kelak akan memegang urusan yang besar. Muhammad kecil kini hidup dengan paman Abu Thalib yang sangat menyayanginya melebihi rasa sayangnya terhadap putranya sendiri. Paman Abu Thalib bukanlah orang yang banyak harta. Bersama sang paman, Muhammad kecil belajar hidup sederhana, belajar berbagi dengan saudara sepupunya, dan belajar banyak hal lainnya. Paman Abu Thalib melaksanakan amanah untuk merawat Muhammad kecil dengan sangat baik. 40 tahun lamanya Paman Abu Thalib mendampingi dan menjaga Muhammad kecil dengan segenap jiwa dan raganya. Muhammad kecil dididik sejak dini untuk bekerja keras mencari nafkah, membantu pamannya memenuhi kebutuhan Muhammad kecil dan juga keluarga Paman Abu Thalib. Keberkahan dengan hadirnya Muhammad kecil dirasakan oleh seluruh penduduk Mekah. Mekah pernah diterpa kemarau yang sangat panjang. Para pembesar Quraisy meminta Paman Abu Thalib untuk berdoa. Paman Abu Thalib lalu membawa Muhammad kecil ke Ka'bah. Punggung mungil Muhammad kecil disandarkan ke Ka'bah. Dan atas izin Allah, hujan pun turun membasahi kota Mekah. Suatu hari, Paman Abu Thalib hendak pergi berdagang ke negeri Syam. Jauh sekali jarak Syam dari Mekah. Paman Abu Thalib membawa Muhammad kecil yang saat itu berusia 12 tahun. Sang paman mengajari Muhammad kecil berdagang. Dan Muhammad kecil pun ingin ikut untuk membantu pamannya berdagang. Di kota Busra, mereka bertemu dengan seorang pendeta Nasrani bernama Pendeta Buhairo. Pendeta Buhairo menjamu Abu Thalib beserta rombongannya. Pendeta Buhairo memperhatikan Muhammad kecil dengan seksama. Kemudian, ia menemui Abu Thalib dan mengajukan beberapa pertanyaan. Apa hubungan anak itu denganmu? Tanya Pendeta Buhairo. Dia putraku, jawab Paman Abu Thalib.
karena beliau sangat mencintai dan menyayangi Muhammad kecil. Tidak, dia bukan putramu. Tidak mungkin ayah anak ini masih hidup, kata pendeta Buhair. Ya benar, dia adalah keponakanku, kata paman Abu Thalib. Apa yang terjadi kepada ayahnya? Tanya pendeta Buhairo lagi. Ayahnya meninggal saat ibunya sedang mengandung Muhammad kecil, jawab paman Abu Thalib. Engkau berkata benar. Sekarang bawalah anak ini pulang ke negerimu. Jagalah dia dari orang Yahudi. Demi Allah, jika mereka melihatnya ada di sini, pasti mereka akan berbuat jahat kepadanya. Ketahuilah, keponakanmu ini kelak akan memegang urusan yang besar. Pendeta Buhairo menjelaskan. Pendeta Buhairo mendekati Muhammad kecil. Ia menggenggam tangan Muhammad kecil sambil berkata, Inilah pemimpin semesta alam. Inilah utusan Tuhan semesta alam. Inilah nabi yang akan diutus Allah untuk semesta alam. Dari mana engkau tahu? Tanya paman Abu Thalib yang keheranan. Pendeta Buhairo menjawab, Sungguh, ketika kalian mulai mendekati Aqobah, semua batu dan pepohonan merunduk untuk bersujud. Padahal batu dan pohon tidak akan bersujud kecuali di situ ada seorang nabi. Aku mengenali dia dari tanda kenabian di bawah tulang rawan bahunya. Kami mengerti tanda itu dari kitab suci kami. Sikap Buhairo menunjukkan bahwa para ahli kitab, termasuk Yahudi dan Nasrani, memiliki pengetahuan tentang kenabian Muhammad Rasulullah SAW beserta tanda-tandanya. Dari kitab terdahulu yang sangat dipahami Buhairo, dia mengetahui bahwa Muhammad SAW adalah nabi terakhir yang Allah Subhanahu wa Ta'ala utus ke muka bumi ini. Abu Thalib pun menuruti apa yang dikatakan pendeta Buhairo. Ia kemudian membawa Muhammad kecil pulang. Hari-hari selanjutnya dilewati Muhammad kecil dengan bekerja keras membantu keluarga pamannya. Ia menjadi penggembala domba dan mendapatkan upah.